Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan konsep analisis statistika deskriptif dan implementasinya. Anggota kelompok kami yaitu dengan 3 digit terakhir 120 yaitu Ananda Zafi Febrian, 3 digit terakhir 128 Oktania Wahyuni, dan 3 digit terakhir 150 Ivan Rudian. Statistika deskriptif adalah analisis statistika dasar yang memberikan gambaran umum tentang karakteristik variabel penelitian melalui nilai rata-rata, maksimum, dan minimum. Ini mencakup manajemen penyajian dan klasifikasi data agar lebih menarik dan mudah dipahami. Salah satu metode penyajian yang menarik adalah visualisasi data yang menyajikan data dalam bentuk visual seperti tabel, diagram batang, diagram garis, diagram kue, dan peta. Visualisasi ini bertujuan untuk membuat data lebih menarik dan lebih mudah dipahami dan terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Fungsi dari statistika deskriptif yaitu satu, menjelaskan karakteristik data, memberikan gambaran umum tentang data seperti rata-rata, median, dan standar deviasi. Dua, mengorganisasi data, mengubah data mentah menjadi format yang lebih mudah dibaca. Tiga, visualisasi data, menyajikan data dalam bentuk visual seperti grafik dan tabel. Empat, mengidentifikasi pola dan tren, dan hubungan dalam data. 5, membuat keputusan awal, yaitu memberikan dasar untuk keputusan awal seperti analisis lebih lanjut. Dan yang terakhir, menilai kualitas data atau menilai keakuratan dan reliabilitas data. Jenis-jenis dari statistika deskriptif, yang pertama, ukuran pemutusan data, yaitu ukuran pemutusan data menentukan untuk titik pusat dari sekumpulan data. Rata-rata atau mean adalah nilai rata-rata dari semua data. Median adalah nilai tengah dari data yang diurutkan. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Yang selanjutnya adalah penyebaran data. Ukuran penyebaran data mengukur seberapa jauh data tersebar. Range adalah selisih data nilai tertinggi dan terendah. Variansi adalah rata-rata kuadrat selisih dari data rata-rata. Simpangan baku adalah akar variasi. Rentang akurat antara kuartil adalah selisih antara kuartil pertama seperti Q1 dan ketiga. Ukuran bentuk distribusi membantu memahami bentuk data atau squareness, mengukur asimetris data apakah miring ke kiri atau kanan. Kurtosis mengukur ketinggian dan ketajaman puncak data apakah tinggi dan sempit atau rendah dan lebar. Tabel distribusi frekuensi adalah mengorganisir data ke dalam kategori dan menunjukkan jumlah kemunculan tiap kategori. Tabel frekuensi mencatat beberapa kali setiap atau kategori muncul. Tabel kontingensi menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel kategori, membantu memahami korelasi antara variabel. Selanjutnya adalah visual data. Visual data dapat menyajikan data secara grafis agar mudah dipahami. Grafik batang menunjukkan frekuensi kategori data. Histogram menunjukkan distribusi frekuensi dari kontinu. Diagram lingkaran menggambarkan proporsi kategori data. Box plot menampilkan 5 angka ringkasan dan outlier. Scatter plot menunjukkan hubungan antara dua variabel menarik. Ukuran posisi menunjukkan posisi tertentu dalam data. Persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama, menunjukkan porsi relatif data dalam distribusi. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, menyajikan data dengan jelas. Statistika deskriptif membantu menyusun data dalam tabel dan grafik agar mudah dipahami. Memberikan ringkasan data, ini mencakup rata-rata, median,
dan variasi data untuk memberikan gambaran utuh tentang data mengenai. Terus selanjutnya menggali pola dan tren. Statistika deskriptif membantu mengidentifikasi pola atau tren dalam grafik seperti histogram. Yang terakhir mendeteksi data yang berbeda. Ini membantu mengidentifikasi data yang tidak biasa atau outlier yang perlu diperhatikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next. Selanjutnya adalah metode dalam statistika deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai karakteristik dari serangkaian data tanpa mengambil kesimpulan umum. Itu menurut Ghazali tahun 2016. Analisis statistik deskriptif terdiri dari nilai mean, median, maksimum, minimum, dan standard deviation. Next. Selanjutnya yaitu mean dan median. Rata-rata hitung atau yang biasa disebut rata atau mean adalah nilai yang paling umum untuk menggambarkan kumpulan data. Mean dapat diperoleh dengan membagi jumlah nilai-nilai data dengan jumlah individu, yakni cacah data. Selanjutnya, median. Menurut Sudaryono, Saifullah, dan Raharja menjelaskan bahwa dalam mencari median dari jumlah data dapat diawali dengan mengurutkan data yang dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian dibagi menjadi dua kelompok. Separuh termasuk kelompok tinggi dan separuhnya termasuk kelompok rendah. Maka titik tengah yang berada di antara kedua kelompok tersebut biasa disebut sebagai median. Next. Selanjutnya adalah maksimum, minimum, dan standar deviation. Nilai minimum adalah nilai paling rendah di antara semua anggota dalam sebuah kelompok data. Sedangkan nilai maksimum adalah nilai paling tinggi di antara semua anggota dalam sebuah kelompok data. Selanjutnya, standar deviation. Standar deviasi merupakan ukuran penyebaran data yang digunakan untuk menggambarkan seberapa jauh data tersebar dari ukuran pemusatnya. Next. Nah, selanjutnya adalah contoh implementasi. Bayangkan terdapat sebuah himpunan data yang terdiri dari nilai-nilai berikut, yaitu 12, 15, 14, 10, 18, 20, 22, 17, 19, dan 21. Yang pertama, Mean. Dalam hal ini, total jumlah nilai adalah 168. Dan banyaknya nilai adalah 10. Jadi, Mean dari himpunan data ini adalah 168 dibagi dengan jumlah himpunan yang ada dalam nilai-nilai tersebut, yaitu 10. Dan hasil akhirnya adalah 16,8. Yang kedua, median. Dalam himpunan data ini, setelah diurutkan menjadi 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, dan 22, jumlah nilai genap, yakni 10, maka median adalah rata-rata dari nilai kelima dan keenam. Nilai tersebut adalah 17 dan 18. Jadi median adalah 17 tambah 18 bagi 2, yaitu 17,5. Next. Selanjutnya, yang ketiga adalah nilai maksimum. Dalam himpunan data ini, nilai terbesar adalah 22. Sedangkan dalam himpunan data ini, nilai minimumnya adalah 10. Next. Selanjutnya, yang kelima adalah standar deviation. Langkah-langkah untuk menghitung standar deviasi meliputi yang pertama, menghitung selisih masing-masing nilai dari mean, yakni 16,8, dan mengkuadratkannya. Yang kedua, menjumlahkan semua kuadrat selisih ini. Yang ketiga, membagi jumlah tersebut dengan banyaknya nilai untuk mendapatkan varians. Dan yang keempat, mengambil akar kuadrat dari varians untuk mendapatkan standar deviasi. Setelah melakukan keempat perhitungan ini, standar deviasi dari himpunan data adalah sekitar 3,76. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kelebihan statistika deskriptif ada 5. Pertama, penentuan keputusan. Hal ini membantu untuk
dalam pengambilan keputusan, yaitu memberikan informasi yang ringkas dan mudah dipahami tentang data. Kedua, pemahaman data. Statistika deskriptif ini membantu dalam meningkatkan pemahaman tentang data yang sedang diteliti, dengan memahami distribusi maupun variabilitas. Tiga, digunakan untuk berbagai jenis data. Hal ini dapat membantu untuk digunakan berbagai jenis data, baik data kuantitatif maupun kualitatif. 5. Analisis statistika inferensial. Statistika deskriptif ini merupakan langkah awal penting untuk bertujuan menentukan metode analisis dan menafsir hasil analisis inferensial. Next. Keunggulan. Statistika deskriptif ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh metode deskriptif lainnya, yaitu merupakan kemampuan untuk menyajikan data secara kuantitatif melalui berbagai ukuran statistik seperti mean, median, modus, standar deviasi, dan rentang. Dan statistika metode ini memberikan gambaran untuk numerik yang akurat dan ringkas, sehingga memiliki objektif dan sistematis yang dibandingkan dengan deskriptif kualitatif semata. Next. Kesimpulan. Baik, pada pembahasan ini, kami menggambarkan untuk merangkum karakteristik data dengan mempelajari dengan tren data, distribusi, dan ukuran numerik. Dari data yang diamati dan statistika yang deskriptifkan, membantu kita untuk memahami data tanpa memberikan interpretasi lebih lanjut. Dengan memahami kedua konsep ini, kita dapat mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang ada. Baik, sekian dari presentasi kami. Bila ada salah dan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.